Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatim bi ghairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bi kulli syai'in alim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha. Faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha.
wa ma ana 'alaikum bihafiz. Wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darast. Wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darast. Wa liyaqulu darast walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Mengawian itu ayat 100 J2 tilu. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm subhanahu wa ta'ala yasifun. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Wa kadzalika nusarriful ayati wa liyaqulu darast waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Wa ja'alu, dan mereka menjadikan lillahi, untuk Allah, syuraka, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan atau Tuhan-Tuhan lain yang bersama-sama menjadi Tuhan dengan Allah. Al-jinna, yaitu jin. Wa khalaqahum, padahal Allah yang menciptakan jin itu. Maka dari itu di surat Yasin Allah menegaskan, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Atau di surat Maryam dari Nabi Ibrahim ke bapaknya, ya abati la ta'budis syaitan
innasyaitona kana lirrahmani asiya, atau pengakuan malaikat di surat Saba ayat 41 ketika ditanya oleh Allah, a'antum haulai iyyakum ta'budun, ini kepada kalian bahwa mereka menyembah, subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa di zaman jahiliyah interaksi manusia dengan bangsa jin itu sudah ada, dan itu memang ada. Cuma masalahnya musyrik, doraka, haram, ya. Sama dengan haram mabok, ayah mabok teh gitu. Jadi haram itu karena ada. Jadi haram syirik menyembah jin memang ada dan bisa, ya, komunikasi dengan jin itu, tapi masalahnya adalah haram. Di surat Al-Jin sendiri kan, wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni. Ya'uduna itu kan ta'awud, ya, berlindung, menyembah, takut, merasa takut, berlindungnya ke bangsa jin. Dan itu turun-temurun terjadi. Yang semacam ini salah satu syirik, karena jadinya meyakini ada dua pelindung, satu Allah, satu jin. Bagaimana komunikasi mereka itu sudah turun-temurun, ya, dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang. Dan kalaupun ada di antara mereka yang punya kekuatan kebal dan sebagainya, itu memang ada ilmunya, bisa dipelajari, cuma masalahnya haram, ya, syirik. Wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm, dan mereka membuat-buat lahu untuk Allah banin, anak laki-laki, wa banat, dan anak perempuan, bighairi ilmin, tanpa ada ilmunya. Kalau di ayat yang lain, ya, mereka menjadikan untuk Allah itu anak perempuan. Alakumul banun, ya, amlahul banatu walakumul banun tilka idzan qismatung diza. Jadi untuk Allah anak perempuan, untuk kalian anak laki-laki. Jadi di sebagian bangsa Arab, suku Arab Jaliyah, ada yang kalau punya anak perempuan itu gengsi, ya. Wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadzib. Wa ja'alu lillahi banat subhanahu wa lahum ma yastahun. Ai buat Allah anak perempuan, kalau mereka inginnya anak laki-laki. Pantu adil date. Anak perempuannya itu adalah malaikat. Wattakhudul malaikata inatha asyahidu khalqahum, ya. Ini malaikat itu dianggap sebagai anak-anak perempuan dalam konsep akidah jahiliyah, Arab jahiliyah. Sedangkan jin itu dianggap Tuhan tandingan, ya. Nah, Al-Quran meluruskan malaikat itu rusulan, petugas-petugas, utusan-utusan Allah yang giladung syidadul la ya'sunallaha ma amarahum, yang syidad, ya, yang gararagah. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, mampu menembus langit dalam kecepatan satu harinya 50.000 tahun. Berarti sajamna per sabaratus ribu kilometer, juta kilometer cepatnya, berarti kekuatannya hebat. Kereta cepat wae nu sajamna 350 kilometer meni ararato, ya. Komo ieu malaikat. Nah, ini gambaran
perbedaan dasar jahiliyah tentang jin dan malaikat. Sedangkan jin itu kata Allah makhluk juga selain malaikat yang berkewajiban untuk ibadah seperti manusia, dan mereka nggak punya kekuatan apapun. Subhanahu maha suci dia, wa ta'ala dan maha tinggi, amma yasifun dari apa yang mereka sifati yang mereka sifatkan untuk Allah, bahwa Allah punya anak, punya tandingan. Bangsa jin keliru besar. Badi'us samawati wal ard, dia yang menciptakan baru, ya. Bid'ah itu kan artinya baru. Langit dan bumi nggak ada pencipta sebelumnya dan tidak mencontek penciptaan sebelumnya, ya. Lamun aya Asgard nya, aya si Thanos nurutan ka Allah, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, nggak ada contoh sebelumnya, nggak ada pencipta sebelumnya. Kita berkarya karena ada karya sebelumnya. Anna yakunu lahu walad, mana mungkin Allah punya anak, walam takul lahu shahibah, padahal Allah tidak punya istri. Nah, inilah yang sering disebutkan bahwa mengatakan Allah punya anak itu menghina Allah, ya. Menghina Allah berarti Allah teh kayak manusia, butuh istri, butuh anak, ya. Laqad ji'tum syai'an idda, kata Al-Quran, kamu sudah membuat yang aneh-aneh. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda, hampir-hampiran langit remuk, gunung hancur, bumi hancur gara-gara ngaku-ngaku Allah punya anak. Subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit di bumi itu milik Allah, nggak ada yang spesial jadi anak jadi istri, semuanya sama. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Semuanya statusnya sebagai hamba di bawah Allah, nggak ada yang istimewa sebagai istri atau sebagai Allah punya istri mah berarti Allah teh punya tandingan. Kayak kita kan punya istri berarti punya tandingan, meskipun posisi kita di atasnya tetap punya anak berarti punya tandingan, ya, punya pelanjut. Wa khalaqa kulla syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu, enggak ada yang diistimewakan jadi istri jadi anak. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kalian. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah, selain Dia. Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Fa'budu, maka beribadahlah kalian kepadanya. Ini diulang-ulang penegasan penciptaan untuk membantah diantaranya akidah semua agama, khususnya Kristen, bahwa Yesus itu tidak diciptakan, Yesus itu dilahirkan. Yesus itu juga ada yang menyebut pancaran, emanasi dari zat Tuhan. Jadi zat Tuhan itu beremanasi, memancar menjadi tiga gitu. Pentek arti kurang. Nah, kata Allah di sini semua yang ada di langit di bumi itu diciptakan oleh Allah. Kalau Allah emanasi memancar berarti kan sekutu, ya. Atau kalau dilahirkan berarti bukan diciptakan. Dilahirkan oleh Allah, masa Allah melahirkan, kumaha ngalahirkeun. Semuanya diciptakan dan semuanya sebagai hamba. Fa'budu, tidak ada yang menjadi tandingan buat Allah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dia atas segala sesuatu menjadi wakil. Wakil itu kan bisa mengurus segala sesuatu yang tidak bisa kita urus. Kita mewakilkan urusan kebersihan pan ke si A,
urusan parkir ke si C misalkan, urusan kurikulum di sekolah mah ke si D. Nah, dia yang mengurus. Nah, Allah mah wakil segala sesuatunya. Semua anak diurus ku Allah. Kedajang urang imah wae teu ka urus. La tudrikul absar, tidak akan mencapainya penglihatan manusia. Wa huwa yudrikul absar, tapi dia yang mampu mencapai penglihatan manusia. Wa huwa latiful khabir, dan dia maha lembut juga maha mengetahui. Di sini Imam Ibnu Katsir agak panjang menjelaskan ayat ini karena memang ini dulu di era salaf jadi bahan debat yang sampai hari ini enggak berakhir dengan adanya Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu mengatakan bahwa zat Allah itu enggak mungkin dilihat. Dalilnya diantaranya ini, termasuk nanti di surat Al-A'raf Nabi Musa, hari ini angdur ilaik, kata Allah, inna kalang taroni, kamu tidak akan bisa melihat aku. Tapi kan ada di surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti kita bisa melihat Allah, dan di hadis-hadisnya juga begitu. Kebahagiaan yang paling puncak itu nanti di akhirat ketika kita bisa melihat Allah sebagaimana melihat bulan purnama yang jelas. Lain ningali matahari, serap ningali matahari, bukan ningali bintang leutik ya, teka tingali, seperti melihat bulan purnama. Dan itulah kebahagiaan paling puncak ketika kita, oh ini Allah teh. Nah, ketika Mu'tazilah berkuasa zaman di Baghdad di Irak, semenjak anaknya Harun ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, dan terus sampai kurang lebih 30 tahun. Ini dijadikan mihnah. Mihnah itu screening, evaluasi, ujian para ulama untuk mengukur sejauh mana kadar ketauhidannya. Ada banyak yang ditanyakan, diantaranya Allah mungkin dilihat tidak. Kalau Allah mungkin dilihat berarti Allah itu makhluk, lain kholik. Ya, berarti Allah itu wujud benda. Kalau Allah wujud benda berarti Allah itu ada fana, ya, tidak bako. Fana itu ada rusaknya yang namanya benda itu. Kalau Allah wujud benda berarti Allah butuh ruang waktu. Ya berarti makhluk. Nah ini perdebatannya panjang karena Mu'tazilah memahami tauhid pakai filsafat. Filsafat Yunani. Ya. Tong boro ayeuna nanti baheula lagi filsafatnya geus ngaruksak. Karena teologi teh kana akidah teh. Jadi akidah dipaksa kudu nurut karena akal manusia, padahal harusnya akal manusia yang tunduk pada akidah. Nah, padahal jelas di sini disajikan hadis-hadisnya, dan saya juga pernah bahas khusus ya di kajian online hadis-hadis tentang kita bisa melihat Allah kama tarawna hadzal qamar lailatal badr, sebagaimana melihat bulan di malam bulan purnama itu akan bisa ya, akan terjadi dan sangat mungkin. Tidak perlu kemudian kita terjebak bahwa itu bagian dari logika Allah sebagai makhluk. Allah hanya Allah. Dasar untuk akidah itu bagi kita bukan logika tapi dalil wahyu. Jadi maksud ayat ini Allah tidak mungkin terlihat di dunia. Makanya Nabi Musa nu hayang-hayangan ningali Allah, sok atuh cenah bisi panasaran mah naik ka gunung. Fasaufa taroni. Lain fasaufa taroni, pasti bisa melihat aku, ari nya hayang ningali kuring mah gitu kata Allah.
falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan dirinya di gunung, ya, Nabi Musa terpental sampai pingsan, gunung itu berkarata. Berarti gempanya nyecep. Falamma afaqa, lalu ketika sadar Nabi Musa, dia mengatakan subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Tobat. Mual nggak bisa ditinggali di dunia, tapi nanti di akhirat bisa dilihat. Qad ja'akum basairu mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian basirah, penglihatan yang bukti-bukti yang hanya terlihat oleh mata batin. Jadi ada basor, ada basirah. Kalau basor mah ini mata fisik, kalau basirah mah di sini, ya, mata batin, mata hati. Nah, kata Allah, jangan mendekati Allah dengan mata fisik, moal kahonta, tapi dekatinya dengan mata batin. Sudah datang dari Allah basairu mir rabbikum faman absara, siapa yang mau melihatnya dengan mata batin dan mau bisa katingali ku mata fisik. Fali nafsih, maka keuntungannya buat dirinya sendiri. Wa man amya, dan siapa yang butanya buta hati, ya, di surat Al-Hajj. Fa innama la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Matana mah teu lolong, tapi nololong mah hati yang ada di dalam dada. Maka tetap disebut lolong, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Terus mulai bentakna sawaun alaihim angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Mulai ngartina, ya, ketika yang dimaksud buta di sana buta mata hatinya, bukan buta matanya. Nah, di sini Allah memindahkan perhatian, ya. Jadi kita jangan fokus melihat Allah dengan mata kepalanya. Allah nggak bisa dilihat dengan mata kepala di dunia, tapi di dunia itu hanya bisa dengan mata batin. Maka dina hadis nage anta budallaha ka'annaka tarahu. Ka'anna te henteu jauh ngan sigana jauh kanya ka'anna. Beda jeung ka henteu ka tarahu henteu, tapi ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan henteu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu susah merasa melihat Allah, maka sungguh Allah melihat kamu. Itu make kana ka, dah pasti Allah itu melihat kita. Nah, bagaimana ini ibadah seolah melihat Allah teh pakai mata batin. Dina tasawuf mah kudu bikin ka ma'rifah, ya. Tahapan teh cenah tina syariat kana hakikat, tina hakikat kana ma'rifah. Syariat teh kita sholat biasa, hakikat itu sampai menyelami ada apa di balik sholat, ya, apa hikmahnya, apa pahalanya, apa yang kita rasakan kenikmatan tahtidinya ke ma'rifah, mampu mengenal Allah. Orang yang kenal kepada Allah, saman pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal sangat sayang, nanti di sana dirasakan nanti. Atau istilah lainnya tahalli ke tajalli, ya, tahalli itu kosongkan diri dari amal-amal buruk, bersihan tah tinu haram, tinu makruh, tinu mubah. Terus tahalli, usian diisi dengan yang wajib, yang sunat. Nanti tajalli itu penampakan, terasa ada Allah hadir di hati kita. Nah, tinggal manggawe orang
nalipak kana mana geus nepi ka mana hati kita ada dekat dengan Allah. Kalau masih jauhnya terus takholli, terus tahalli, terus dina syariat, terus kana hakikat gitu. Itu metode bagaimana kita bisa sampai basirah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nusarriful ayat, dan demikianlah wa ma ana alaikum bihafid, dan saya kepada kalian bukan sebagai penjaga. Tidak ditugaskan oleh Allah untuk menjaga manusia kayak linmas atau satpam menjaga kantornya. Nabi Muhammad hanya bertugas untuk menyampaikan, kudu dikawal umat, dijaga 100% bono kudu nggak bisa. Nabi Muhammad tugasnya hanya fadzakir fa innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, bukan yang bisa memaksakan. Wa kadzalika nusarriful ayat, demikianlah kami membulak-balikan ayat-ayat, waliyaqulu, dan agar mereka mengatakan darosta, kamu sudah belajar ya. Tayi hebatna nabi itu teu diajar teu sakola, tapi siga anu sakola ya, siga anu diajar, siga anu kuliah. Hari urang mah kuliah tapi siga anu teu kuliah. Beda saeutik. Diajar sakola tapi jiga anu teu sakola. Ai nabi mah teu sakola tapi jiga anu sakola. Maksudnya ini tuduhan-tuduhan ya. Orang musyrikin Quraisy kan sering menuduh, contoh di surat Al-Furqan, ifkun iftarah wa anahu alaikum akharun. Ya, itu karena dibantu oleh kaum yang lain, dia dikasih tahu, nuduhnya ke orang-orang ahli kitab ya. Makanya di surat An-Nahl, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Wacana Muhammad bisa gitu teh karena dia diajari oleh si anu. Padahal yang dituduhkan itu ajami wa hadza arabiyyun mubin ya, kata Allah di surat Az-Zukhruf ya. Masa Nabi Muhammad bisa fasih bahasa Arabnya lebih dari orang Arab sekalipun, tapi yang dituduhkan gurunya orang Romawi yang gak bisa bahasa Arab kan nyambung ya. Kalau memang ini juga Al-Quran buatan Muhammad ya, soal itu cek Allah tejian, kamu kan lebih pintar bahasa Arabnya daripada Nabi Muhammad ya. Itu tuduhan Nabi Muhammad SAW bisa menjelaskan Quran hadis karena belajar, menciplak, itu dibantah. Dan teori ini jadi teori yang baku Pak di dunia perguruan tinggi itu ya. Dunia perguruan tinggi anu kiblatna ka barat yang disebut agama itu historical religion. Jadi agama itu melanjutkan juga sejarah, melanjutkan dari sebelumnya ke nyambung ke berikutnya, berfase dan terus berubah ya. Jadi agama Islam teh kelanjutan dari Yahudi dan Kristen. Agama Islam teh niron Nabi Muhammad teh diajar ke orang Yahudi, ke orang Kristen. Padahal kata Allah, wa matatlu minhu min qablihi min kitab wala takhutuhu biyaminik. Nabi Muhammad teu bisa baca, teu bisa nulis, diajar kumaha? Idzal lartabal mubtilun, sengaja oleh Allah dibegitukan agar tidak ragu orang-orang yang membatalkan. Jadi ini hakikatnya adalah hinaan dari orang-orang musyrik bahwa Nabi Muhammad belajar transfer ilmu dari yang lain, padahal Allah kemudian membantah dalam berbagai ayat yang tadi saya bacakan, tidak, ini betul-betul wahyu dan inilah kehebatan wahyu. Jadi nepikeun kabatur nyangkana Nabi Muhammad teh diajar. Walinubayyinahu liqaumi ya'lamun, dan agar kami bisa menjelaskannya untuk kaum yang berilmu.
Mun aya nama untuk kalangan cerdas cendekia berpendidikan. Tah eta hebatna Nabi teh nya. Urang mah sakola kuliah ngomong teh jadi teu kaharti kudu palalintar oge gitu. Komun teu sakola, Nabi itu teu sakola, teu kuliah, teu belajar tapi mampu memberikan penjelasan ke kalangan cerdik cendekia. Gambaranna mun aya teu lulus SD acan tapi bisa ngajar kuliah pasca sarjana misalnya. Ini gambaran bagaimana hebatnya wahyu membimbing Nabi menjadi seorang yang cerdas, yang cendekia, mampu menjelaskan di hadapan kalangan orang-orang yang berilmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.